kita sudah siap untuk belajar. Kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Baiklah, pada pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas tentang materi kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Nah, kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan ini ada 6 aspek yang kita pelajari. Ada aspek akidah, ada aspek akhlak, ibadah, muamalah, sejarah serta ilmu pengetahuan. Nah, untuk mempersingkat waktu kita cukup mempelajari satu aspek saja, yaitu tentang aspek akidah. Nah, tujuan kita mempelajari materi pada hari ini, yang pertama, nah coba baca Fani, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, menghayati kebenaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, itu mengidentifikasi pokok-pokok isi Al-Quran. Selanjutnya, menunjukkan ayat terkait dengan pokok-pokok isi Al-Quran. Dan selanjutnya, menjelaskan kandungan ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Nah, terima kasih Fani, dan itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada poinnya tentang aspek akidah. Nah, akidah itu secara bahasa berasal dari kata aqadah. Aqadah yang artinya keyakinan atau kepercayaan, sedangkan bentuk jamaknya dalam bahasa Arab disebut aqaid. Tulisannya seperti ini. Nah, aqaid, jadi itu akidah dalam bentuk mufrad atau satu, sedangkan ini aqaid akidah dalam bentuk jamak, itu secara tata bahasa Arabnya. Kemudian secara istilah, akidah itu adalah kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, diamalkan dengan perbuatan, dan diyakini dengan lisan. Nah, kemudian akidah Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita sebagai seorang Muslim itu harus meyakini Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam kita, yang mana bukan sekadar mempercayai saja, tetapi juga harus kita yakini di dalam hati, dinyatakan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, selanjutnya, inti dari pokok akidah itu adalah tauhid, yang mana kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Beliaulah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, satu-satunya Tuhan Sang Pencipta. Jadi kita tidak boleh berbuat syirik atau menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari hakikat akidah itu sendiri. Nah, menolak keesaan Allah Subhanahu wa taala itu disebut kafir, sedangkan meyakini adanya Tuhan selain Allah itu disebut musyrik atau syirik, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, kemudian sebagai seorang muslim kita harus meyakini 6 rukun iman, karena akidah ini berkaitan dengan rukun iman. Itu ada 6. Nah, coba Liza bacakan rukun 6. Rukun iman. Yang pertama itu rukun iman kepada yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada pada baik dan kode guru. Dah. Nah, terima kasih Liza. Benar sekali. Telah disebutkan oleh Liza bahwasanya rukun iman itu ada 6, dan
sudah hafal kan surat Al-Isra 1-4? Coba bisa bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, terima kasih sudah bisa karena sudah disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa Bapak sampaikan maknanya, yaitu surat Al-Ikhlas 1-4. Allahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allah itu tanpa meminta segala sesuatu, Allah itu tidak beranak dan tidak dilahirkan dan tidak ada yang setara dengan beliau. Nah, dari 4 ayat surat Al-Ikhlas ini itu berkesinambungan yang menyatakan bahwa Allah lah benar-benar Tuhan kita dan kita tidak boleh berbuat syirik. Nah, sampai sini paham terhadap materi yang Bapak jelaskan? Jika paham, Bapak akan bertanya tentang materi kita tadi. Nah, pertanyaan Bapak, coba Amel, meyakini Tuhan selain Allah itu disebut apa? Meyakini Tuhan selain benar Siti menyampaikan meyakini Tuhan selain Allah itu disebut syirik. Nah, kemudian coba Hilma, apa yang dimaksud dengan akidah tadi? Akidah keyakinan atau kepercayaan, Pak. Nah, keyakinan atau kepercayaan. Nah, benar sekali Hilma.